Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, saya Rahmi Maharani akan membahas mengenai penyakit DBD. Jangan kita anggap remeh DBD, kita harus mengenali dan mencegah DBD dari sekarang. Maka dari itu sangat penting kita mengenali dan mewaspadai terhadap DBD. Karena DBD atau demam berdarah tinggi adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja, terutama di negara tropis seperti Indonesia. Penyakit ini seringkali dianggap sepele, padahal bisa menjadi ancaman serius loh. Dari kasus atau data yang dapat kita lihat, di Indonesia DBD menyerang laki-laki sebanyak 53,11% dan perempuan sebanyak 46,89%. Maka dari itu kita harus waspada tanda ataupun gejala DBD. Siapa tahu diri kita juga terdapat gejala DBD tersebut. Nah, data kedua yaitu kematian akibat DBD melonjak 3 kali lipat. Sangat mengerikan sekali kan? Yaitu jumlah kasus dan kematian akibat DBD itu atau demam berdarah denggi melonjak, yaitu dari Januari sampai April tahun ini 2024, naik hingga 3 kali lipat dibanding periode tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu mari segera kita mengenali dan mencegah DBD mulai dari sekarang. DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Albopictus. Nyamuk Aedes aegypti membawa virus denggi, penyebab penyakit demam berdarah, dan juga selain itu juga virus demam kuning atau yellow fever, tikungan, dan demam Zika. Banyak sekali bukan nyamuk Aedes aegypti membawa virus untuk penyakit ke dalam tubuh kita. Yang kedua, nyamuk Aedes albopictus. Nah, nyamuk ini juga dikenal sebagai nyamuk hutan atau macan Asia, di mana nyamuk ini asli dari daerah tropis dan subtropis di Asia Tenggara. Dan ini juga penyebab penyakit DBD. Nah, virus denggi masuk ke dalam tubuh ketika nyamuk yang membawa virus menggigit kita. Dari gambar siklus tersebut, kita mengetahui bahwasanya virus denggi dapat menginfeksi sel-sel hati atau hepatosit, dan ini sangat mempengaruhi fungsi hati. Seperti yang kita ketahui, infeksi virus denggi seringkali menyebabkan peningkatan enzim hati dalam darah, seperti alanin aminotransferase atau ALT dan aspartate aminotransferase atau AST, yang menunjukkan adanya kerusakan pada sel hati. Dan hal tersebut dapat merusak sel darah merah atau sel darah merah tersebut akan terinfeksi dan selanjutnya akan menginfeksi kita dan menyebabkan kita mengidap penyakit DBD. Adapun gejala-gejala DBD yang dapat kita rasakan, yang pertama badan mendadak panas 2-7 hari, di mana leukosit atau sel darah putih mengalami pengurangan sampai 5000 mm3 dan trombosit atau keping darah juga mengalami pengurangan sampai 100.000 mm3. Sedangkan hematokrit atau ukuran proporsi sel darah dalam volume darah total mengalami peningkatan sampai dengan 20%. Gejala selanjutnya yaitu sering terasa nyeri pada hulu hati dan juga diikuti dengan timbulnya bintik merah pada kulit. Kadang hal tersebut disertai dengan pendarahan pada hidung atau mengalami mimisan, dan mungkin pada sebagian orang mengalami muntah darah. Nah, bila gejala ini makin parah, maka penderita akan merasakan gelisah, tangan dan kaki dingin, serta berkeringat dan juga menggigil. Selanjutnya, kita harus mengetahui tahapan demam berdarah, di mana pada tahap pertama yaitu hari pertama sampai ketiga, penderita sangat mengalami demam tinggi yang secara tiba-tiba. Dan demam ini seringkali mencapai suhu 39 sampai 40 derajat Celcius. Dan penderita awal ini sangat mengalami nyeri atau gejala yang sangat banyak, yaitu nyeri di seluruh tubuh, terutama di otot dan sendi. Nah, nyeri ini kadang disebut dengan breakbone fever karena rasa sakit yang sangat parah.
Pada fase selanjutnya dinamakan fase krisis karena demam turun drastis dan sering mengocoh seolah terjadi kesembuhan. Namun, fase ini kemungkinan terjadi dengue shock syndrome. Dan ini terjadi pada hari keempat sampai kelima penderita mengalami demam berdarah. Dan pada fase ini sangat perlu perawatan khusus di rumah sakit. Fase selanjutnya yaitu fase penyembuhan, yaitu pada hari 6 sampai ke 7, di mana demam kembali tinggi. Tapi demam ini sebagai reaksi dari kesembuhan yang akan dihadapi atau dialami oleh penderita demam berdarah. Dari gejala-gejala yang telah kita ketahui, sangat mengerikan sekali bukan sobat? Penyakit DBD itu yang disebabkan oleh virus dengue, maka kita sebagai pemuda atau generasi mendatang, kita harus melakukan pencegahan dan penanganan DBD dengan mengingat 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Menguras bak mandi atau tempat penampungan air yang tidak digunakan lagi. Dan itu kita dapat mengantisipasi perkembangbiakan nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Selanjutnya dengan menutup bak mandi atau tempat penampungan air yang tidak digunakan lagi. Dan yang terakhir kita dengan mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air sebagai tempat perantara atau hospes dari nyamuk DBD itu sendiri. Dengan plusnya, kita dapat menggunakan lotion anti nyamuk, memasang kelambu sebelum tidur, serta menjaga sirkulasi udara agar tidak lembab karena nyamuk DBD ini sangat suka di tempat yang lembab, bahkan basah. Itu adalah tempat perkembangbiakan nyamuk DBD. Pada umumnya juga di tempat yang basah dan lembab, nyamuk DBD banyak bersarang di sana dan melakukan aktivitasnya. Maka dari itu kita perlu penanganan terkait demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jika Anda atau orang terdekat Anda menunjukkan gejala atau tanda demam berdarah, maka bersegeralah beristirahat, banyak minum air putih, dan jika diperlukan periksa ke fasilitas kesehatan. Jangan tunggu gejala semakin parah, karena penanganan dini dapat mencegah komplikasi. Nah, fakta nyamuk Wolbachia yang sumbernya dari redoximetro. Dan ini bukan rekayasa genetik. Ini dapat membuat nyamuk Aedes aegypti mandul, dan akibatnya dapat atau mampu menurunkan penyakit DBD atau demam berdarah. Selanjutnya yaitu siklus dari Wolbachia Aedes aegypti yang dapat menghalangi perkembangan virus dengue. Yang pertama dengan menggigit orang yang menderita DBD, sehingga Wolbachia menghalangi perkembangan virus dengue. Selanjutnya, jamuk yang berwolbachia tersebut menggigit orang lain, sehingga orang tersebut tidak akan tertular lagi dengan virus dengue. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Profesor Scott O'Neill dari University Queensland, Australia, yang merupakan pelopor dalam penelitian Wolbachia. Nah, penelitian dari profesor ini menunjukkan bahwa nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi Wolbachia memiliki penurunan yang signifikan dalam kapasitas menularkan virus dengue. Nah, profesor ini dan tim mengembangkan program yang dikenal sebagai Limited Dengue yang telah menguji dan menerapkan populasi nyamuk yang terinfeksi Wolbachia di beberapa lokasi termasuk dari Australia dan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, itu menunjukkan bahwasannya nyamuk Aedes aegypti yang mengandung Wolbachia dapat menghalangi dari perkembangan virus dengue. Bahkan orang yang digigit oleh nyamuk ini tidak akan tertular oleh virus dengue atau tidak akan mengalami penyakit demam berdarah. Maka dari itu, sobat-sobat semuanya, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan jangan anggap remeh demam berdarah. Karena demam berdarah dapat menyerang kita kapan saja dan di mana saja jika kita berada di lingkungan yang tidak sehat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, Rahmi Maharani, mengenai demam berdarah. Sekali lagi, jangan anggap remeh ya DBD.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.